Pengalaman pertama yang dilakukan terkadang menjadi momok menakutkan untuk kita sebagai manusia. Tetapi jika dilewati dengan kepercayaan dan kegigihan, hal menakutkan itu akan menjadi pelajaran kehidupan kita ke depannya. Cawiguna, Gunung Merbabu, 3142 mdpl. Kali ini kita akan mendaki Gunung Merbabu via selo. Sebelum mengawali perjalanan, mari kita kenalan dulu dengan squad yang akan mendaki Gunung Merbabu via selo ini. Ada Jaber, Topik, Rasta, Bele yaitu abang kandung dari Topik, dan 3 teman kuliah Topik yaitu Gali, Rama, Furkon, Ahid, Aldi. Nggak 3 sih, banyak. Oke, karena sudah kenalan, cerita perjalanannya kita mulai. Kita sepakat untuk bertemu di stasiun Pasar Senen, karena kali ini kita tidak menggunakan mobil pribadi ke base camp, melainkan kita akan naik kereta api ke Solo. Kita memesan kereta Bengawan dari stasiun Pasar Senen dengan keberangkatan jam 6.20 waktu Indonesia Barat. Karena gua dan Jabir satu rumah, yaitu tinggal di kontrakan, sekitar jam setengah 6 pagi gue berangkat dari kontrakan menuju ke stasiun Pasar Senen menggunakan ojek online. Kenapa naik ojek online? Karena waktunya sangat amat mepet, dan kalian tahu kan padatnya kota Jakarta seperti apa. Daripada gue ketinggalan kereta, terus gue harus jalan kaki. Gue nggak mau. Gue mau naik gunung, bukan mau jadi Joko Kendil. Setibanya di stasiun Pasar Senen, ternyata Topik, Bele, Gali, Rama, dan Furkon sudah tiba duluan. Setelah beberapa menit sebat-sebut, barulah Rasta tiba. Dan kita melanjutkan sebat-sebut untuk memuaskan dahaga ngerokok kita. Karena di kereta, kita dilarang merokok. Ini juga pengalaman pertama gua naik kereta Bengawan, yaitu kereta ekonomi yang bukan ekonomi premium. Kereta yang duduknya tegak dengan format 3 orang di satu kursi dan berhadapan dengan 3 orang lainnya. Ini gua ngebayangin kalau gua sendirian dan 5 orang lainnya bukan temen gua. Turun-turun gua punya saudara baru. Sebenarnya sangat berat hati gua naik kereta ekonomi ini, karena yang ada di pikiran gua hanya pegal dan akan capek di jalan sebelum mendaki. Tetapi Topik dan Jabir sangat meyakinkan gua untuk mencoba hal yang pertama kali di hidup gua. Ya sudah, gua iyakan aja ajakan itu. Setibanya di gerbong kereta, hal pertama kali yang gua pikirkan adalah, ternyata tidak seburuk apa yang dibayangkan. Duduklah kita berenam, saling berhadapan dan berciumanlah kita berenam. Enggak ciuman, sumpah, cuma pelukan. Ternyata tidak terlalu pegal juga, karena kita bisa nyender ke bahu teman kita yang ada di sebelah. Tetapi kurang beruntungnya kita pun tiba. AC gerbong yang kita naiknya tidak terlalu dingin, dan ditambah apesnya lagi, pintu penghubung dengan gerbong depan tidak bisa ditutup, jadi gerbongnya nambah panas parah. Tidak ada udara, ditambah gerbong yang kita naiki kursinya full manusia. Bayangkan, lengket, panas, dan keringat menjadi satu. Gua harus membiasakan diri sampai jam 16.20 waktu Indonesia Barat. Turun di stasiun Purwosari. Penyelamat kita adalah stasiun yang memberhentikan kereta cukup lama, karena kita bisa merasakan udara segar dan bisa nyebat-nyebut. Dan untungnya pintu belakang gerbong kita sedikit adem, karena udara dari luar bisa masuk. Betahlah gua di situ untuk ngemperan. Kerjaan gua dan teman-teman hanyalah tidur-tiduran, bermain HP, dan bermain game di HP. Lu jangan diliatin pik, ntar makin stres. Wates sih, wates. Ketam. Karena kita lapar, mampirlah kita ke gerbong kantin yang menjual makanan. Ekspektasi gua setidaknya ada meja makan, layaknya kereta api yang lain. Oh, ternyata kurang beruntungnya kita. Gerbong makanannya tidak ada mejanya. Ya sudah, kita hanya beli makanan dan makanlah kita di situ. Waktu menunjukkan 16.20 waktu Indonesia Barat. Tibalah kita di stasiun Purwosari. Apes pun menghampiri kita lagi. Ternyata Topik salah tanggal untuk mencarter mobil. Mobil ini yang akan menjemput kita dari stasiun Purwosari langsung ke base camp Pak Denardi. Kalian yang pernah naik Gunung Merbabu via selo pasti sudah tidak asing lagi dengan base camp Pak Nardi ini. Karena kesalahan yang dilakukan Topik, kita menunggu dan ngemper di sekitar stasiun Purwosari cukup lama. Mana nih gue nih. Ada orang nggak? Oh, agak rame. Gimana?
Helm kuliah itu jadinya. Helm? Iya. Soalnya ada polisi. Gue capek ngomong-ngomong begini. Sekitar jam setengah 7 malam, tibalah mobil yang kita catat di stasiun Purwosari. Naiklah kita ke mobil dan langsung menuju ke tempat makan terdekat dari stasiun, karena kita semua sudah sangat lapar. Tempatnya yang enak kemana Pak? Kalau jadi juga. Oh itu ada Mas. Ada. Jadi apa tempat makannya itu di dalam rumah. Oh dalam rumah? Iya. Itu di sini dekat aja Pak. Boleh makan dulu Pak? Iya. Iya. Tempat makannya enak tenan bro, prasmanan dan murah. Kita bisa mengambil nasi dan lauk sesuka hati kita. Setelah kita selesai makan, kita melanjutkan perjalanan ke base camp Panardi. Tetapi sembari di perjalanan, kita mampir ke Indomaret untuk membeli persediaan yang bisa dibeli, seperti gas, Indomie, dan lain-lain. Logistik yang belum kebeli akan dibeli besok harinya di pasar dekat base camp Panardi. Sekitar jam 9 malam, nyampelah kita di base camp Panardi. Dan kita langsung bergegas untuk beres-beres dan langsung beristirahat. Karena rencana kita akan mulai perjalanan jam 8 atau jam 9 pagi. Keesokan harinya, gua bangun jam 6 pagi dan melihat teman-teman gua sudah tidak ada di area tempat tidur mereka. Dan ternyata mereka sedang di luar, melihat pemandangan yang cantik sekali, pemandangan Gunung Merapi yang sangat amat gagah. Base camp Panardi ini sendiri sangat strategis, karena jika tidak ketutupan kabut, kita bisa melihat gagahnya Merapi dengan jelas. Ah, indah sekali. Semoga kelak nanti di masa tua gue punya rumah seperti ini, bisa menikmati alam yang cantik dengan mudah. Setelah puas melihat Gunung Merapi, kembalilah gue ke base camp dan melanjutkan tidur, karena Topik akan berbelanja dulu membeli logistik di pasar. Sekitar jam 8 pagi, gue dibangunin dan langsung bergegas sarapan. Menu sarapan kali ini adalah nasi goreng sederhana rumahan, tetapi selalu akan dirindukan. Setelah makan, gue bergegas untuk mandi. Sekitar setengah 9 pagi, gue dan teman-teman membacking barang ulang ke tas carrier masing-masing. Wacana hanyalah wacana. Apa yang kita niatkan yaitu berangkat jam 8 atau jam 9 pagi, kandas begitu saja. Karena kita harus menunggu temannya Rama yang baru saja dijemput ke base camp Panardi. Mari kita kenalan dulu dengan teman-temannya Rama. Ada Encek, ada Aldi, ada Ahid. Mereka juga akan bergabung dengan pendakian Gunung Merbabu kali ini. Bang, mau kemana? Habis itu motifnya bunga. Ya saya mau ngaji. Mau ngaji. Petalim. Motifnya bunga. Alfa salam. Ada untung dan ruginya. Ruginya kita akan kesiangan untuk mulai mendaki, tetapi untungnya kita akan menambah ramai-ramai. Jadi pendakian akan semakin seru dan meriah, karena total 11 orang yang mendaki. Ya, sekitar jam 11 siang kita baru berangkat menuju Posimaksi menggunakan mobil losbak. Karena dari base camp Panardi ke Posimaksi lumayan sangat jauh. Sesaat kita sampai Posimaksi, kita langsung mengurusi apa yang harus diurusi dan harus mencatat barang-barang yang kita bawa secara detail. Benar-benar detail, sampai rokok pun harus dihitung berapa batangnya. Karena kita di saat sudah dibawa, data-data itu akan dicek lagi kesesuaiannya. 5 berarti 5. Lu berapa? Di gua enggak ada. 8 itu tambah 12. Satu pak itu berapa sih? 7 Satu pak. Nih. Atas 3 bawah pak. Pak. Piring 6. Piring enggak ada. Slip aja. Piring gua bawa. Oh, berapa? Satu aja. Oh, piring bawa 1. 2. Ini sangat penting agar alam kita tidak dirusak dan dikotori dari sampah-sampah dari pendaki yang katanya cinta dengan alam. Oh my god, kita pun terkena apesnya lagi. Kita datang bertepatan di saat jam istirahat kantor Simaksi. Jadi kita harus menunggu sampai jam 1 siang. Alhasil kita mulai mendaki Merbabu sekitar jam 1 siang. Ya terlalu siang sih, itu pasti. Tetapi harus tetap dijalanin dan diyakinin pasti bisa kok. Perjalanan sesungguhnya pun dimulai. Kita mulai mendaki dari ketinggian 1836 dan
dan rencana akan ngecamp di pos 3 Batu Tulis ketinggian 2593 mdpl. Semoga pada sehat semua, nggak ada yang terluka juga. Dalam mendaki ini kita mulai dengan membaca doa masing-masing dengan kepercayaan masing-masing. Ya, selesai. Ayo. Karena hari ini sudah mulai siang dan kabut sudah mulai turun, timing banget. Kita baru mulai menanjak, hujan rintik-rintik sudah membasahi kepala. Ya sudah, kita lanjutkan dengan pede, karena harusnya hanya hujan kabut siang sebentar saja. Dan syukurlah, gerimisnya hanya sebentar saja. Posimaksi ke pos 1, trek yang dilalui sangat berat. Kenapa sangat berat? Karena mungkin fisik kita kaget. Adaptasi dulu bro. Capek banget. Jadi. Dilarang merokok guys. Kalau ngerokok kayak gini guys. Kalau kuat sih Ber. Karena jujur, mayoritas dari kita tidak menyiapkan fisik dengan olahraga. Sehingga baru mulai perjalanan, kita lebih banyak untuk beristirahatnya daripada berjalannya. Ya, gue sangat sadar, jika mau menanjak gunung tidak boleh menganggap enteng. Semuanya harus dipersiapkan matang-matang dari fisik, logistik, mental, dan kesehatan. Makasih loh. Sakit. Naik kereta ekonomi. Naik gunung adaptasi. Aduh. Itu ngecamp dia berapa Pik? Mikirin ngecamp. Baru buat naik. Udah aja ngecamp di camp berapa? Anjing. 2 belokan lagi dah. Iya. Percaya gue dah. Trek Simaksi ke pos 1 full vegetasi. Pepohonan yang rindang dengan jalan yang full menanjak. Tekstur bebatuan, tangga, dan akar. Sama sekali tidak dikasih bonus atau jalan yang datar. Semuanya full nanjak. Di data itu rasanya kayak ada marching band. Rame banget. Dak duk coy. Belum sampai ke pos 1 sudah ada kepikiran di kepala. Kok gue mau sih ke gunung lagi ya? Capek banget bro. Tapi harus tetap dijalani dengan konsisten. Itu juga karena salah guanya. Tidak menyiapkan fisik dengan baik. Dan ada faktor carrier yang gue bawa sangat berat untuk gue pribadi. Iya, nggak kehitung lagi ambil itu kan. Mau ngerokok? Agak dah. Ngerokok nggak? Coba deh, ini kalau misalkan kita emang bener mau ke Lempuyangan belum telat-telat banget. Ya boleh, kerokok boleh. Belum telat-telat banget ya. Sebat kali ya? Ih sebat dulu deh. Cepat. Sambil jalan. Pik santai aja Pik, nggak usah buru-buru ya. Aman bro. Badan gue yang tidak menyentuh 50 kilo harus membawa beban yang melebihi kapasitas gue. Nggak pakai tas. Yaudah tinggal aja, besok kita ambil lagi kalau nggak hilang. Lu mau coba tas gua? Jangan. Pasti ada kompor. Kompor 2 tungku. Gini dah, kita pergi pos 1 kita makan aja biar bebannya berkurang. Iya. Gue juga Bebannya siapa itu yang berkurang? ini bebannya dia bawa nasi. Oh iya, bawa nasi. Lebih kapasitas gue untuk gue angkut. Ini berat banget. Tukeran sama gua. Nih lebih mendingan. Bohong lu. Coba aja. Iya. Ya udah tukeran. Tukeran. Mendingan sih. Iya. Karena kompor dong. Kemarin. Coba lu angkat deh Pak. Gue kan yang beresin tadi. Coba nih lu angkat. Pundak tuh rasanya pengen copot banget, sakit parah. Padahal gue sudah memakai carrier yang sudah terkenal kenyamanannya, tapi masih sakit. Kalau dipikir-pikir kayaknya karena bebannya berlebihan dari apa yang gue bisa deh. Jadinya gue bertukar carrier, dan ternyata memang berat. Bele pun mengakuinya. Pantas pundak gue mau copot. Kalau di atas sudah ada yang buka tenda kan enak. Jadi kita sampai atas. Enak mah, sampai atas ajan. Kagak Pak, kita sampai atas sudah ada tenda, tinggal lempar tas aja udah. Lempar tasnya udah masuk tidur. Seperti biasa, perjalanan dibagi 2 grup. Grup 1 yang berisikan manusia yang fisiknya kuat, grup 2 berisikan manusia yang fisiknya kurang segalanya. Seperti gua, Bele, Jaber, Topik, dan Rasta. Gua bingung sama fisik sendiri. Kenapa gua jadi menurun begini ya fisiknya ya? Karena di saat muncak Sumbing dan Prau, gue selalu menjadi grup yang punya fisik yang kuat, paling depan lah ya.
Tetapi kenapa di Merbabu gue merasa sangat capek dan sangat lelah banget. 10 langkah berhenti, 10 langkah langsung duduk karena pegal. Mungkin karena bebannya banyak banget. Karena di Merbabu sendiri tidak ada mata air, jadi kita minimal membawa 3 mineral yang besar di carrier. Dan di pos-pos pemberhentiannya tidak ada warung, jadi kita benar-benar harus membawa bekal makanan siang atau malamnya dari bawah. Karena kita menanyaknya nyantui tapi asik, halah bilang aja kecapean coy. Kita sampai di pos 1. Menempuh waktu 3 jam perjalanan yang harusnya 45 menit. Sampai di pos 1 sekitar jam 3 sore. Karena kita belum makan siang, di pos 1 kita makan siang dahulu. Makan nasi yang sudah dibeli dari base camp Pak Denardi. Nasi dengan lauk ayam goreng. Wadidaw, enak banget bro sambalnya. Apalagi dilahap dengan keadaan capek kayak gini. Ini kalau ada orang yang nyomot ayam gua sembarangan, gua tiban pakai carry, sumpah gua lapar banget. Sekitar 40 menit kita ngobrol dan nyebat-nyebut. Kita makan juga udah selesai. Kita melanjutkan perjalanan. Ah, bener-bener hapes. Nih gue udah yakin nih, kita pasti ketemu malam. Yang penting jangan hujan deh. Enggak bakal hujan. Headlamp ada. Yakin gua. Headlamp ada. Yakin. Buka air satu, Be. Percaya sama gua, percaya. Lu mau gue? Aduh, bau minyak angin. Hujan pun turun dengan deras di saat kita ingin melanjutkan perjalanan. Kita sepakat untuk memakai jas hujan. Dibukanya lah jas hujan. Baru banget jas hujan terpakai, hujannya berhenti. Ya, wes lah, daripada keringetan dan malah jadi kedinginan karena bajunya basah karena keringat, kita bungkus lagi lah jas hujannya dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke pos 2. Area trek dari pos 1 ke pos 2 area vegetasi yang lebat, terkadang pepohonannya melengkung dan membuat terowongan, dan beberapa jalannya hanya setapak dengan kanan kiri tumbuhan yang lebat. Wah seru dah, kita harus menanjak dengan carrier yang berat melalui jalan setapak yang sempit. Kontur jalan yang dilalui pun masih sama, bebatuan, akar, tangga, dan tidak dikasih bonus sama sekali. Nanjak full. Karena kita regu yang lambat, kita pun tertinggal jauh dengan regu yang pertama. Hari sudah mulai gelap, vegetasi yang lebat dan trek yang sangat menanjak membuat mental sedikit tergoyahkan. Setengah perjalanan menuju pos 2, hujan rintik-rintik pun turun lagi. Kita bergegas untuk membuka jas hujan dan memakainya. Sampai bat. Pas banget lagi kita hujan. Tuhan Yesus. Tidak berubah. Aku mau ke atas tapi malas. Dan sedihnya, karena gerimis yang tidak usai-usai, trek yang dilalui menjadi licin, tetapi jika diinjak lengket. Ah susah lah jelasnya, intinya mental gua sudah goyah lah. Ada pula trek yang sangat menyedihkan, trek yang tanahnya lengket, licin, ditambah tanjakan yang terjal banget. Untungnya sudah ada alat pembantu yang disediakan di trek, yaitu tali. Tapi tetap saja mental sudah mulai menciut. Yang kita takutkan adalah jatuh ke bawah karena licin dan lengketnya bebatuan dan tanah di trek. Kalau jatuh, wassalam dah. Tetapi gua dan teman-teman berhasil melaluinya. Yang terpenting adalah pelan-pelan dengan keyakinan pasti bisa dilalui kok. Setelah trek tanjakan bertali itu sudah dilalui, kita beristirahat dengan rintihan hujan yang masih membasahi seluruh tubuh. Karena fisik yang sudah sangat lelah, Rasta, Topik, Belek, dan gua hanya bisa mengeluh sembari beristirahat sejenak. Di saat kita asik istirahat sejenak, ternyata rintihan hujan sudah mulai reda. Kita pun bergegas untuk melepas jas hujan dan buru-buru untuk melanjutkan perjalanan, sembari berharap semoga tidak ada hujan susulan. Matahari sudah terbenam, langit mulai menggelap. Mental terasa sudah sangat goyah, petir menggelegar kencang di mana-mana. Itulah perjalanan yang bisa dibayangkan di saat beberapa menit lagi kita sampai di pos 2. Sekitar 3 jam perjalanan yang sangat menggoyahkan mental. Tibalah kita di pos 2 pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Iya pak. Coba lu rasain ya. Mau coki-coki. Nah boleh.
Pakai L tapi. Betul ya. Joki mana? Nih. Mana tuh? Di Jaber. Habis. Ini makan pakai jagung. Hujan pun turun dengan deras. Setelah beberapa menit kita menyantai di shelter pos 2, kita langsung bergegas menggunakan jas hujan lagi. Awalnya kita sepakat untuk ngecamp di pos 2. Dikarenakan fisik yang sudah tidak kuat, mental yang sudah goyah, trek yang akan semakin parah karena hujan deras yang membasahi trek. Tapi lagi-lagi itu hanyalah wacana, karena ada tulisan di papan, jika di pos 2 kita dilarang untuk ngecamp. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bergegas untuk melanjutkan perjalanan di pos 3. Dengan situasi yang carut marut, selama perjalanan dari pos 2 ke 3, kita merasa itu adalah hal terberat dari sebelum-sebelumnya. Trek yang lengket, licin, langit gelap, hujannya tidak mereda, petir yang menyambar di mana-mana. Seringkali salah satu dari kita mengeluh dan marah dengan keadaan, karena jika terus jalan, fisik kita tidak kuat. Tetapi jika berhenti, angin merbabu menusuk ke tulang kita. Setelah 2 jam perjalanan yang berat, akhirnya kita sampai di pos 3. Gua sangat tidak lebay. Di saat tahu bahwa kita sampai di pos 3, air mata ingin netes dengan sendirinya. Gua dan Rasta pun tos-tosan live-nya sudah sampai puncak Merbabu. Rasa bersyukur yang luar biasa, masih dikasih kesempatan untuk ngecamp oleh Tuhan. Kita pun bergegas dengan cepat untuk mendirikan tenda, karena hujan yang tidak reda sama sekali membuat kita kesulitan untuk mendirikan tenda dengan sempurna. Matras dan layar tenda nebus air hujan. Kita pun bergegas dengan cepat untuk mendirikan tenda, karena hujan yang tidak reda sama sekali membuat kita kesulitan untuk mendirikan tenda dengan sempurna. Matras dan layar nembus air hujan. Setelah tenda sudah selesai didirikan, kita mengganti pakaian dan langsung masuk ke sleeping bag agar bisa merasakan hangat. Karena kemarin adalah hari yang sangat melelahkan bagi kita pun baru bangun dari tidur jam 6 pagi. Orang-orang lain sudah summit dan bergegas ke area camp lagi. Kita semua baru bangun. Karena kita merasa kita kesiangan, kita langsung bergegas dengan cepat untuk memasak makanan dan minuman yang hangat. Sekitar jam setengah 8 pagi, kita baru selesai sarapan dan siap untuk summit. Perjalanan summit pun dimulai. Ya, ini kesiangan, tapi mau tidak mau harus dijalankan dengan keyakinan dan keuletan. Karena trek summit sudah terlihat dari area camp, mental merasa sangat tergoyahkan. Karena terlihat trek yang full nanjak vertikal dan berbatuan. Kesalahan fatal yang kita lakukan adalah tidak membawa jas hujan dan air yang lebih, karena mungkin kita pede hujan tidak akan turun. Karena hujan kemarin sudah turun terus menerus. Setelah setengah perjalanan menuju Sabana 1, Bele menyatakan untuk ingin kembali ke area camp karena fisik dan pernapasan yang tidak kuat. Kita sudah memunjuk untuk ia harus ikut dan kita temani pelan-pelan, karena di saat naik Gunung Sumbing ia gagal muncak. Lagi-lagi sangat disayangkan. Akhirnya Bele membulatkan tekadnya untuk kembali ke area camp, ditemani oleh sang adik yaitu Topik. Grup pun terbagi 3 dengan sendirinya. Topik yang ke area camp untuk mengantarkan Bele, gua, Rasta, dan Jaber yang fisiknya kurang, dan sisanya grup yang di depan, grup yang punya fisik yang kuat. Sekitar 1 jam perjalanan sampailah kita di Sabana 1. Sangat sadis dan disayangkan juga. Ternyata Jaber dan Rasta menyatakan tidak melanjutkan perjalanan summit ini dan memilih stay di Sabana 1. Gue melihat dari kejauhan, datanglah Furkon dari grup depan. Ternyata Furkon pun menyatakan tidak ingin melanjutkan perjalanan summit. Langsung saja gue memunjuk dia untuk tetap ikut. Karena Topik yang balik ke area camp belum tentu untuk melanjutkan perjalanan summit. Dan akhirnya Furkon pun mengiyakan ajakan gue. Syukurlah. Di saat setengah perjalanan ke Sabana 2, terlihatlah jaket merah dari kejauhan. Senang sekali. Ternyata Topik masih melanjutkan perjalanan ke puncak. Berarti udah gak ketemu Sabana apa dikit-dikit gitu ya? Nah, ayam Sabana. Tibalah kita di Sabana 2 setelah 1 jam perjalanan menanjak vertikal. Sabana 2 Merbabu sangatlah indah dikarenakan kita datang bukan musim kemarau. Di Sabana 2 kita istirahat sejenak berfoto-foto ria. Setengah perjalanan menuju puncak rasanya ingin sedih karena kesalahan kita yang terlalu pede. Kabut pun naik dan hujan pun turun dengan deras. Padahal 10 menit lagi sampai puncak. Di saat sampai puncak Merbabu, yang gue rasakan adalah senang dan sedih. Senangnya, gue melawan ketakutan yang luar biasa dari hal-hal pertama kali yang ada di hidup gue. Seperti naik kereta ekonomi, carrier yang sangat berat, trek di malam hari, terkena hujan deras di trek, jatuh dan bangun. Sedihnya, gue harus terkena hipo. Kaki dan tangan gue full biru pekat tua. Karena selama perjalanan menuju puncak dan pas di puncaknya dan turun ke area camp,
itu gua kehujanan tanpa jaket. Di saat sampai di Sabana 2, gua mau buka sarung tangan. Aduh, telapak tangan gua kanan dan kiri itu full biru pekat. Dan sampai di area camp, gua lepas sepatu, ternyata jari kaki kanan dan kaki kiri gua semuanya biru pekat juga. Gua sangat bersyukur dengan kebaikan Tuhan, masih dikasih keselamatan, karena bodoh dan kesalahan gua sendiri yang fatal. Hal pertama kali mungkin hal yang susah dibayangkan dan bahkan akan menjadi momok menakutkan. Tetapi jika dilewati dengan kegigihan dan keseriusan, hal pertama kali itu akan bisa dilewati dan akan menjadi pembelajaran dan akan menjadi pengalaman hidup yang tidak terlupakan buat kehidupan kalian. Gua Cawi Guna 2023, Gunung Merbabu. Next, gunung mana lagi?